Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LP2M Spotlight. Kuliah Kerja Nyata, kerap kita sebut dengan KKN, merupakan kegiatan kurikuler perguruan tinggi yang memadukan dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UIN Sunan Ampel Surabaya menyediakan 7 jenis KKN, mulai dari KKN reguler, KKN kolaboratif, KKN Nusantara, KKN Persemakmuran, KKN Kepulauan, KKN Karpa, Kampunge Arek Surabaya Ramah Perempuan dan Anak, hingga KKN Internasional. Hari ini LP2M Spotlight bersama Koordinator Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. Agus Afandi, MPhil. Mari kita sapa bersama-sama. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini, Bapak? Baik. Oke, langsung saja nih Bapak. Perbincangan kita pada siang hari ini mengenai KKN. Agar teman-teman khususnya yang semester 5 bisa mempersiapkan diri. Apa saja sih hal-hal yang harus dipersiapkan saat kita hendak melakukan KKN? Yang pertama mungkin kita akan berbicara tentang KKN reguler, Bapak. Di tahun 2024, KKN reguler ini terselenggara di 4 kabupaten kota. Ada di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan juga Banyuwangi. Lalu kedepannya di tahun 2025 nanti, KKN reguler ini akan ditempatkan di mana saja, Bapak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan KKN itu senantiasa mengikuti MOU dari UIN Sunan Ampel dengan pemerintah kabupaten kalau terkait dengan KKN reguler. KKN reguler tahun 2024 mengikuti MOU itu berdasarkan kerjasama yang sudah disepakati, bertempat di 5 kabupaten kota ya. 1 kota Surabaya yang kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian di Lumajang, Pasuruan, Probolinggo, dan Banyuwangi, yang itu merupakan kerjasama yang sudah berjalan sekian tahun. Lalu untuk KKN Nusantara sendiri, apakah besok juga terselenggara di Bandung atau bagaimana, Bapak? Itu nunggu hasil dari kesepakatan di LP2M Indonesia dan instruksi dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, karena KKN kolaborasi nasional itu sifatnya relawan atau sukarela dari perguruan tinggi masing-masing karena tidak didanai oleh pusat. Begitu. Oke. Terkait yang KKN Karpa, bagaimana Bapak? Mengapa UINSA bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya? Ya, sebenarnya Kota Surabaya menginginkan banyak KKN di Kota Surabaya karena begini, hampir bantuan beasiswa dari pemerintah Kota Surabaya kepada UIN ini ya, terbanyak. Ada mahasiswa-mahasiswa yang dari Kota Surabaya ini yang kuliah di tempat kita ini paling banyak mendapat beasiswa dari pemerintah kota gitu. Karena itu Pak Wali Kota, Pak Eri Cahyadi itu minta semacam kompensasi agar Kota Surabaya juga menjadi tempat dampingan atau KKN, dan kemudian ditindaklanjuti oleh pusat atau koordinator pusat gender dan anak dengan sebuah kegiatan KKN Karpa itu, yaitu sebenarnya KAS RPA ya singkatannya, Kampung Arek Surabaya Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kemudian kita singkat Karpa, kita jadi mudah. KKN Karpa ini menempati di hampir kecamatan di Kota Surabaya. Sifatnya adalah pendampingan kerjasama kaitannya dengan upaya-upaya membangun kampung ramah perempuan dan peduli anak itu, dan ada semacam kompetisi antar kelurahan, dan mahasiswa kita menjadi partnernya kampung masing-masing itu untuk meraih kompetisi itu, dan alhamdulillah
2 tahun ini berhasil dengan baik, bahkan hampir yang kita dampingi selalu mendapatkan juara untuk lomba kampung Arek Surabaya Ramah Perempuan dan Peduli Anak itu. Gitu. Oke. Lalu terkait KKN internasional sendiri bagaimana Bapak? Apakah masih tetap dengan tahun 2024 yang terselenggara di 4 negara, yakni Brunei, Malaysia, Thailand, dan Saudi Arabia, atau ada tambahan lagi? KKN internasional itu digagas sebagai bagian dari program internasionalisasi pendidikan tinggi, khususnya UIN Sunan Ampel ya. Kita yang menginginkan adanya International Community Engagement. Programnya lebih dalam ke situ, atau kita singkat UICE, ya, UINSA, International Community Engagement. Nah, tahun ini kita mengirimkan banyak mahasiswa ya. Ada hampir 30 mahasiswa yang kita kirim dalam beberapa gelombang ya. Yang pertama di Thailand 2 gelombang, kemudian ke Malaysia, ke Arab Saudi, dan terakhir kemarin ke Brunei Darussalam. Nah, setelah kita tinjau dengan seksama, kita evaluasi juga dan kita melakukan analisis terhadap hasil-hasil KKN internasional, memang yang dirasa sangat membutuhkan itu adalah di kalangan di wilayah Malaysia dan Brunei Darussalam, Malaysia dan Arab Saudi ya. Di Brunei Darussalam mahasiswa kita itu bekerja di pendampingan komunitas migran Indonesia atau putranya PMI itu ya, pekerja migran Indonesia yang ada di Padang Jawa, ada di Johor, ada di Kayu Ara, dan ada di beberapa tempat yang lain, dan sambutannya luar biasa. Dan kalau kita melihat laporan dari hasil KKN-nya itu beberapa hal yang sangat menjadi concern kita itu pendampingan anak-anak migran Indonesia yang anak-anak sebenarnya membutuhkan dampingan untuk sekolah. Persoalan yang muncul adalah anak-anak ini tidak mendapatkan hak pendidikannya itu di sana. Banyak anak-anak yang usia sekolah mulai dari PAUD sampai SMA tidak bisa sekolah karena faktor akses ke sekolah itu, yaitu aspek-aspek yang terkait dengan keimigrasian. Banyak anak-anak Indonesia yang masih tidak punya dokumen-dokumen resmi sehingga tidak bisa sekolah di formal. Yang kedua juga ada upaya-upaya di antara imigran itu untuk mandiri membuat sekolah atau semacam sanggar belajar, namanya sanggar belajar di Malaysia itu. Yang kemudian di sanggar belajar itulah anak-anak ini bisa ditampung, dan itu secara kreatif yang dibangun oleh alumni-alumni dari Bata-Bata Pamekasan ya, sebuah pesantren yang menggagas adanya sekolah-sekolah Indonesia di Malaysia itu. Dan anak-anak kita sangat diterima dengan baik, bahkan anak kita diharapkan mengirimkan mahasiswa yang banyak di sana karena untuk pendampingan sekolah-sekolah Indonesia atau sanggar-sanggar belajar Indonesia di sana, dan anak-anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Nah, kalau di Arab Saudi ini juga sama kan, termasuk yang mbaknya ini juga datang ke sana kemarin. Thailand ya? Thailand ya. Arab Saudi itu memang sangat juga membutuhkan karena anak-anak Indonesia di sana banyak sekali yang juga membutuhkan pendidikan, fasilitas juga yang sangat terbatas. Nah, ini sana mengharapkan adanya pengiriman mahasiswa KKN yang banyak, bahkan agak lama, bukan hanya sebentar, terus berkelanjutan gitu. Hal ini memang sangat diharapkan oleh pihak sekolah maupun Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini di sana ada Konsulat Jenderal dan kedutaan yang mengharapkan kedatangan mahasiswa UNSA, karena dulu itu awal tahun ini Pak Rektor itu kan diundang oleh pihak
kedutaan, dan yang dibicarakan adalah persoalan anak-anak Indonesia di Arab Saudi yang waktunya sekolah tapi mereka sangat kurang pelayanannya, dan kemudian diantaranya adalah mahasiswa kita kirim KKN, dan kemarin juga ada MPKM dan dikirim oleh Fakultas Tarbiyah, ada 7 mahasiswa nggak salah untuk dikirim ke sana. Nah, tahun depan ini insya Allah akan dilanjutkan, mungkin ditambah lagi ke Korea Selatan, karena kemarin Fakultas Adab dan Humanira Pak dekannya sudah berkunjung ke sana, dan ada keinginan agar ada kegiatan semacam KKN atau kegiatan riset di masjid di Korea yang kebetulan pengelola masjid itu adalah alumni UNSA gitu. Luar biasa ya Pak ya. Jadi insya Allah di tahun 2025 akan ketambahan ke Korea Selatan. Ya, mudah-mudahan ya. Lalu untuk persiapan berkas apa saja sih Pak agar teman-teman mahasiswa juga bisa mempersiapkan mulai hari ini? Pastinya berkas yang disiapkan untuk bisa mengikuti KKN internasional kan juga banyak. Seperti itu Pak. Ya. Oke, teman-teman yang mungkin ingin mengakses kegiatan internasional, nanti akan kita beri pengumuman ya secara resmi untuk pendaftaran, kemudian harus seleksi gitu, dan ada batas IPK minimal biasanya 3,5 begitu, yang kemudian kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris teman-teman, kalau tidak bisa bahasa Arab ya bahasa Inggrisnya atau sebaliknya gitu, paling tidak punya kelebihan. Ini yang juga harus punya kelebihan itu teman-teman, ada kelebihan personal expertnya. Contoh umpama ada yang bisa tilawah, bisa kreatif menari atau kreatif olahraga atau apa gitu, yang nanti karena sudah diharapkan di sana nanti umpama kalau KKN di Thailand itu kan banyak diletakkan di sekolah-sekolah. Nah, sekolah-sekolah ini harapannya adalah mengembangkan ekstrakurikulernya itu. Karena tahun yang lalu di mana? Di Songla, Selatan itu ada mahasiswa kita yang datang ke sana KKN itu punya keahlian tilawah, dan kemudian melatih siswa untuk ikut bisa tilawah, dan kemudian lomba MTQ di tingkat provinsi dan jadi juara. Nah, itu kan setelah itu karya-karya yang dilakukan, hasil karya yang dilakukan oleh mahasiswa kita di luar negeri itu membekas betul dalam benak siswa maupun pihak sekolah, sehingga pihak sekolah datang ke sini melakukan audiensi dengan kita dan meminta ada KKN berikutnya, dan yang diinginkan itu para mahasiswa yang punya nilai expert tadi itu, ada kelebihan-kelebihan itu, Soft skill ya Pak. yang soft skill yang dimilikinya gitu. Oke. Terkait tadi tempat-tempat yang dituju sebagai bahan KKN, lalu perencanaan seperti apa sih Pak UINSA ini menyelenggarakan KKN di lokasi-lokasi tertentu? Bagaimana perencanaan pemilihan lokasi tersebut? Jadi KKN ini kan tidak diselenggarakan tiba-tiba, harus ada proses yang agak panjang gitu. Karena itu penyelenggaraan KKN itu sebenarnya sudah sejak bulan Februari saya itu sudah melakukan persiapan ya. Pertama pasti harus koordinasi dengan pihak kabupaten, pihak lokasi, bahkan yang KKN tahun 2005 saya sendiri kemarin sudah hari Selasa kemarin saya sudah koordinasi dengan Bapeda Kabupaten Trenggalek tentang lokasi KKN, tentang diskusi bagaimana KKN didesain gitu. Itu saya diskusinya dengan pihak Bapeda, mengapa? Karena Bapeda yang punya data, punya paham tentang lokasi yang cocok untuk KKN, dan termasuk kesepakatan tema yang kita usung dengan KKN. Jadi gini, sudah 2 tahun ini KKN itu kita desain bukan hanya berbasis pada metodologi PAR ABCD
CBRSL, tapi juga pada tema yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tema yang dibutuhkan oleh desa. Karena kalau tidak dengan tematik, yang dilakukan mahasiswa di sana nanti tidak jelas gitu. Jadi dengan tema, ada 7 tema tahun ini, mulai dari penanganan stunting, kemudian desa ramah perempuan dan peduli anak di RPPA, kemudian mitigasi bencana, kemudian pendampingan UMKM dan produk halal, kemudian desa wisata, kemudian penanganan kasus penanganan kemiskinan ekstrim, dan kesehatan lingkungan atau pendampingan kesehatan lingkungan. Dari 7 tema ini ternyata di hampir semua desa yang kita diskusikan ada masalahnya sama gitu, ada masalah yang 7 ini gitu. Ada yang sampah, ada yang masalah stunting, ada masalah persoalan kemiskinan ekstrim dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang satu desa itu minta tema banyak gitu. Tetapi yang terjadi di lapangan, mahasiswa kadang-kadang kesulitan menjalankan semua fokus ini, sehingga saya minta satu saja, sehingga nanti ada kesepakatan dengan desa mana yang memang yang paling terbaik untuk dijalankan. Dan alhamdulillah hampir tiap desa itu ada temanya, dan ketika tema kita tentukan itu mahasiswa sejak awal itu sudah melakukan proses riset. Kalau menggunakan PAR umpama, langkah pertama kan riset. Risetnya itu sudah fokus pada tema itu. Contoh umpama tema kemiskinan, maka sejak awal risetnya sudah kemiskinan itu, di mana rumah tangga miskin itu langsung disasar, didata. Kemudian merencanakan program itu juga berbasis pada data yang ada diperoleh itu, langsung di kemiskinannya apa, terus pendampingan kegiatannya langsung kepada fokus dari tema itu. Jadi tidak fokus pada kegiatan-kegiatan lain tentunya. Seperti juga tema stunting, umpama informasi awal stuntingnya tinggi, umpama di situ ada rumah tangga yang ada stuntingnya, maka sejak awal risetnya sudah di tema stunting itu, programnya juga diarahkan stunting itu, sampai aksi-aksi programnya juga menangani problem stunting. Jadi tema-tema itu sudah ke sana, jadi tidak gelambiar gitu. Dari itu hasil dari KKN kita ada yang bahkan sudah diapresiasi oleh pihak kabupaten. Karena begini, setelah KKN kita laksanakan, mahasiswa sebelum pulang kan presentasi dulu di kabupaten. Nah, kemarin kita presentasikan bukan di kabupaten, di kecamatan bahkan. Nah, presentasi kecamatan itu oleh pihak camat sangat diapresiasi karena program-program kita sudah sangat landing atau cocok dengan apa yang terjadi di masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pas kita kemarin evaluasi itu juga dapat apresiasi betul karena kami tampilkan gambarnya, terus menghasilkan buku-buku yang merupakan hasil karya mahasiswa dan kolaborasi dengan dosen. Ini juga menjadi apresiasi sendiri dari pihak kabupaten. Kemudian jurnal juga demikian, artikel jurnal masing-masing desa minimal 1. Kemudian video dokumenter hasil KKN itu juga kita upload di YouTube dan di Instagram, dan hasilnya juga menjadikan promosi bagi desa masing-masing, dan desa-desa itu cukup apresiatif dari kerja kita gitu. Siap Bapak. Setiap desa pasti memiliki problematika masing-masing dan dari kampus pun sudah ditentukan temanya Bapak. Dan kita juga melaksanakan program kerja tersebut agar menumbuhkan inovasi. Akan tetapi Bapak, inovasi tidak akan bisa jalan tanpa adanya dana ya Bapak. Kalau misalkan dari pihak mahasiswa terdapat kendala kekurangan dana misalnya Bapak. Nah, Bapak sebagai koordinator pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bagaimana solusi untuk menghadapi tantangan yang dihadapi mahasiswa tersebut? Jadi KKN ini kan sebenarnya yang menarik di Surabaya ini bukan dibiayai oleh dana PLU istilahnya atau PNBP atau SPP, tapi didanai dari pusat. Mahasiswa mendapatkan pelayanan yang utuh dari kita, mulai dari persiapan di lapangan, persiapan di kampus dalam bentuk pembekalan,
kemudian nanti observasi lapangan bersama dosen DPL-nya, kemudian pengantaran di lapangan, bimbingan dosen, sampai penjemputan. Jadi semua ini dibiayai oleh kampus yang terkait dengan kegiatan ini. Jadi persiapan di kampus, observasi ke lapangan bersama dosen DPL, pengantaran mahasiswa ke lapangan, kemudian bimbingan dosen di lapangan, kemudian penjemputan mahasiswa di lapangan, semua ini dibiayai oleh kampus, khususnya transportnya ya. Nah, DPL juga dibiayai oleh kampus. Adapun kegiatan di lapangan sendiri dalam bentuk kebutuhan konsumsi, akomodasi, bahkan program, semua dipegang oleh mahasiswa. Nah, biasanya mahasiswa bagaimana memilih program yang tidak membutuhkan banyak dana, atau kerjasama dengan pihak pemerintah desa, yang masing-masing desa itu punya dana desa. Nah, program-program yang landing dengan desa tentunya nanti pihak desa akan membiayai. Dan memang kampus tidak menciptakan sebuah upaya agar kita bantu mahasiswa dalam bentuk anggaran. Kenapa? Karena pertanggungjawaban keuangannya agak rumit kalau itu dilakukan oleh mahasiswa gitu. Dan yang kedua, kita juga melarang mahasiswa mengajukan anggaran dana model lama, membuat proposal terus keliling cari bantuan, juga tidak boleh. Kenapa demikian? Karena pola-pola itu kan pola-pola yang tidak mencerminkan intelektualitas ya, menyelesaikan problem masyarakat dengan cara minta-minta. Nah, dilarang, tidak boleh. Kalau itu gimana? Ya itu tadi, kalau bisa kolaborasi dengan masyarakat, mengembangkan masyarakat dengan berbasis pada potensi yang dimiliki masyarakat, dan kerjasama dengan pihak desa yang nanti di desa itu masing-masing punya anggaran yang itu bisa dikolaborasikan. Contoh begini, desa itu kalau ingin membuat desa mandiri dengan cara membangun desa wisata gitu ya. Nah, desain desa wisata itu didesain oleh mahasiswa kita. Kemudian kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana dan hal-hal pengelolaan lainnya itu kan pengadaannya kan butuh biaya. Nah, itu biasanya pihak desa yang akan memenuhi gitu loh. Nah, karena itu hal-hal seperti ini mahasiswa pinter-pinternya melakukan diskusi dan pendekatan dengan pemerintah desa gitu. Ya, itu untuk persoalan anggaran ya. Oke, lalu terkait tantangan sendiri yang dihadapi oleh mahasiswa maupun pihak masyarakat, mayoritas itu mengalami permasalahan seperti apa ya Bapak? Dari pihak mahasiswanya dulu. Pengalaman yang selama ini kita ketahui dari tantangan mahasiswa. Yang pertama, secara internal mahasiswa itu tertantang untuk berkolaborasi antar teman, karena teman-teman selalu berkumpul dari berbagai macam prodi dan fakultas. Di sini akan muncul kadang-kadang ego fakultas masing-masing. Saya dari fakultas syariah soalnya paling hebat, saya dari fakultas saintek soalnya paling hebat gitu. Ini tantangan internal itu harus diatasi dulu dengan cara apa? Ya, membangun dinamika kelompoknya, grup dinamiknya yang bagus, mampu membagi tugas, mampu mengalah, mampu membagi tugas, dan mampu bekerja sama. Itu yang penting. Yang kedua, tantangan dengan masyarakat, di mana masyarakat itu kadang-kadang menganggap mahasiswa itu anaknya orang kaya, sehingga di sana kalau KKN dipikir duitnya banyak, akhirnya mulai dari pertama cari kos-kosan, nanti tempat itu sudah diberi harga tinggi. Nah, itu juga tantangannya. Bahkan program-program begitu juga dikira mahasiswa punya duit banyak, disuruh program yang bantuan-bantuan sifatnya bangun-bangun fisik gitu. Nah, kita sejak awal mengatakan bahwa membangun fisik di lokasi KKN itu biaya besar dan tidak mungkin gitu loh. Tidak mungkin bagi kita. Nah, oleh karena itu tantangan ini bisa dihadapi dengan cara apa?
inovasi mahasiswa bikin program yang biaya rendah tapi berkualitas. Nah, itu penting. Bikin program biaya rendah berkualitas. Nah, ini yang perlu dibangun. Contoh begini. KKN Uinsa tahun ini di Berangsing, sebuah wilayah desa di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Waktu saya evaluasi kanan kemarin, ada laporan dari pihak sekretaris desa mengatakan bahwa berterima kasih karena KKN mahasiswa itu telah mendidik pemuda di sana, khususnya pengelola wisata, untuk bisa memasarkan desa wisatanya itu di era digital ini. Jadi pelatihan digitalisasi wisata itu bahkan sampai pada bagaimana cara memasarkannya lewat TikTok, lewat Instagram dan yang lain. Ini sangat efektif menarik para wisatawan. Jadi pasca mahasiswa KKN pulang, itu wisatawannya semakin membludak untuk wilayah ini. Jadi sangat kelihatan betul perubahan yang dihasilkan dari mahasiswa KKN. Pak Cariknya itu bilang bahwa saya makasih betul saya dengan mahasiswa KKN Uinsa karena ternyata mahasiswa setelah melatih anak-anak muda di sini dan kemudian anak muda di sini itu aktif melakukan proses-proses pemasaran, upload selalu hasil-hasil eksplorasi mereka untuk pemasaran di desa wisata ini. Akhirnya banyak orang datang karena di sana memang wisatanya menarik. Snorkeling, Pulau Apung, kemudian pokoknya tantangannya menarik. Dan itu tadi, ini kan wisata desa cukup murah dibanding dengan wisata-wisata yang besar-besar itu, sehingga banyak yang datang dan menghasilkan banyak input masukan pendapatan untuk desa itu. Jadi langkah cerdik mahasiswa itu adalah ketika kreatif melakukan kegiatan dengan biaya rendah tapi hasilnya luar biasa. Itu menurut saya bagus. Oke. Dari inovasi mahasiswa yang sedemikian rupa ya Bapak ya. Dari Bapak sendiri melihat perkembangan KKN yang telah dilakukan teman-teman semua itu dari segi apa saja Bapak? Atau dari segi input pemasukan material atau ke masyarakat bisa memadukan atau mengimplementasikan program yang sudah diterapkan oleh mahasiswa tersebut. Semakin hari ini kan kita selalu mengevaluasi KKN sebelumnya gitu. Semakin ke sini tantangan-tantangan di lapangan juga semakin tinggi, khususnya terkait dengan problem yang muncul. Dulu kan orang tidak mengenal istilah stunting, sekarang ada stunting. Masyarakat dulu mungkin lingkungannya tidak begitu kotor karena tradisi konsumsinya masih berbasis pada alam. Sekarang tradisinya sudah berubah cara makannya, makan makanan yang semuanya dikemas dengan plastik, botol plastik, kresek, dan seterusnya. Bahkan masyarakat sudah biasa menggunakan popok sekali pakai itu untuk anak-anak mereka, sehingga mereka buang. Disinilah kemudian lingkungan desa itu sangat kotor, tercemar. Sungainya mereka tidak bisa digunakan untuk kebersihan, tapi sungainya sangat kotor. Nah, dari sini tantangan-tantangan mahasiswa sekarang semakin banyak. Maka ketika KKN, tentu karena tema-tema yang sudah kita tentukan itu, mahasiswa kemudian melakukan kegiatan yang menjawab persoalan-persoalan tadi itu. Dan semakin hari saya lihat semakin baik tentunya. Harapan-harapan dari desa itu ternyata dapat dipenuhi. Contoh umpama ketika KKN kita di Probolinggo, yang Probolinggo itu merupakan wilayah stuntingnya tinggi sekali. Hampir semua desa stunting di wilayah yang kita tuju kemarin, yaitu di Kabupaten Probolinggo, di Kecamatan Banyuanyar, di Kecamatan Maron, di Kecamatan Krejengan dan Pakuniran ya. Kemudian Teris. Nah, wilayah-wilayah ini wilayah yang sangat rawan terkait dengan tingginya angka stunting. Yang kedua ODF, yaitu masalah buang air sembarangan. Banyak masyarakat yang masih buang air di sungai. Nah, tuntutan masyarakat sana, pemerintah kabupaten terkait dengan
kerja kita di lapangan ya sederhana saja sebenarnya, problem kayak itu gitu loh. Enggak problem muluk bikin jembatan, bikin bapuran, enggak. Itu justru yang bertangani. Nah, kerja kreatif mahasiswa untuk program-program seperti itu sebenarnya sangat efektif. Apa ya? Pendampingan, edukasi, kemudian apa namanya, kerja kreatif untuk membangun desa yang menyelesaikan problem yang sedang dihadapi tadi itu. Dan ini diapresiasi betul oleh pihak masyarakat, khususnya jajaran aparat desa, aparat kecamatan, aparat kabupaten di masing-masing kabupaten kota di Jawa Timur. Oke, siap Pak. Dari hasil pendampingan, edukasi dan inovasi mahasiswa tersebut, itu pastinya setiap mahasiswa mengevaluasinya dengan produk buku sebagai laporan, jurnal, dan juga video ya Bapak ya. Apakah kita boleh melihat bersama-sama bagaimana produk dari mahasiswa KKN yang sudah terlaksana? Ya, silakan. Kita akan lihat satu produk atau banyak produk ya. Produk yang terkait dengan buku umpama ini ya. Kita lihat ada yang menarik buku ini. Ini Limbah dan Kita. Ini buku karya mahasiswa KKN di kecamatan di Desa Cukur Gondang, Kabupaten Pasuruan. Buku ini sudah ber-ISBN dengan analisis buku yang halamannya itu ada hampir 200 halaman dan isinya juga bagus, dasarnya juga bagus, tema-temanya yang diangkat juga bagus. Nah, ini juga satu hal yang menarik gitu itu. Ada juga karya mahasiswa yang KKN di Kota Surabaya ini, judulnya Menggapai Harapan Inisiatif Masyarakat dalam Membela Hak Perempuan dan Anak di Kecamatan Rungkut. Nah, ini juga bagus sekali. Ini pendampingan di kota. Nah, dan beberapa buku-buku yang lain, coba peningkatan kualitas hidup bersih dan sehat. Ini juga terkait dengan masalah lingkungan. Nah, inilah yang tentu membanggakan. Kemarin kita sudah memproduksi 200 lebih buku karya mahasiswa itu. Ditambah lagi dengan karya jurnal, yang jurnal itu di submit di jurnal nasional, bahkan kita beri syarat kemarin minimal Cinta 4 lah gitu. Tapi berapa jurnal memang ada yang sudah terbit, ada yang belum sampai sekarang, karena itu juga butuh proses waktu. Didampingi oleh desain dewan masing-masing. Nah, ya yang terakhir video populer itu juga bagus sekali. Ada yang video yang dihasilkan dari karya-karya. Bisa ditayang videonya kira-kira? Desa Glagah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pakuniran, Probolinggo, Jawa Timur. Dengan luas wilayah sekitar 330 hektar dan penduduk sebanyak 4.373 jiwa, serta terbagi dalam 3 dusun, yakni Dusun Kerajaan, Nyato, dan Bukolan. Mayoritas mata pencarian utama masyarakatnya ialah pekerja penambang pasir dan batu, petani, pedagang, serta pegawai pemerintah dan swasta. Desa Glagah berupaya keras mengatasi berbagai problem perempuan dan anak seperti stunting dengan menggalakkan kegiatan posyandu. Glagah memiliki program ojek asmara yang menyediakan fasilitas antarjemput bagi anak balita dan ibu yang akan pergi ke posyandu. Dengan menggunakan metode PAR, terdapat beberapa problem yang masih ditemukan, di antaranya masih kurangnya edukasi dan program terkait pola asuh berbasis anak, serta kurangnya pemahaman pola makan sehat, kurangnya pemahaman orang tua terkait pola asuh berbasis anak, seringkali menyebabkan terjadinya bullying, kekerasan seksual dan narkoba, terutama pada anak usia remaja. Setelah melaksanakan FGD dengan berbagai elemen masyarakat, ada 4 hal yang kami jadikan visi utama, yaitu mencegah terjadinya stunting pada anak, meningkatkan pemahaman tentang pola makan sehat, memperkuat pola asuh berbasis anak, serta meningkatkan pemahaman dan pencegahan terhadap kekerasan seksual,
bullying, dan penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, guna meningkatkan semangat para ibu-ibu dan anak-anak Desa Gelagah, kami membuat 2 program kerja yang kami sebut dengan ABIS, Anak Berani, Ibu Senang, dan IMAS, Ibu Masak, Anak Sehat. Program ABIS diinisiasi untuk mengatasi kurangnya edukasi tentang pola asuh berbasis anak dengan penekanan khusus pada kebutuhan dan perkembangan anak. Serangkaian kegiatan ABIS memanfaatkan modifikasi metode emotional demonstration, yaitu menyampaikan pesan melalui alat peraga yang dapat mempengaruhi emosi dan perasaan anak. Kegiatan ABIS terdiri dari balon memori untuk disiplin anak tanpa kekerasan, ular tangga uhlabu atau ukhuwah lawan bullying, bola ketangkasan untuk melatih kefokusan dan kepercayaan diri anak, dan seminar terkait pencegahan kekerasan seksual, bullying, dan dampak penggunaan narkoba. Program IMAS merupakan program yang dibuat dalam upaya mencegah stunting dan meningkatkan pola asuh berbasis anak pada masyarakat. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan yang dirancang untuk memberdayakan para ibu muda dalam menyiapkan makanan sehat bagi anak-anak mereka yang berbasis potensi lokal Desa Gelagah, yaitu ikan lele. Di antaranya, sosialisasi mengenai pemberian makanan tambahan dan edukasi pemanfaatan bahan pangan lokal, serta lomba memasak kudapan bagi ibu-ibu hamil dan balita. Sehingga, anak-anak tumbuh menjadi generasi yang sehat dengan pola makan yang baik, menerima pola asuh yang penuh kasih sayang, dan bebas dari kekerasan. KKN 111 Ini satu tema terkait dengan tema desa ramah perempuan dan peduli anak. Jadi kajian tentang stunting ada, kajian tentang ramah anak, kajian tentang ekonomi kreatif dan sebagainya tadi berkembang luar biasa gitu. Ini DPA-nya juga luar biasa, Ibu Dr. Ida Rahmawati, dan tema-tema seperti ini yang juga banyak di desa-desa lain gitu. Satu ada yang di luar negeri yang di Saudi, boleh diputar yang Saudi. Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, one of the universities that truly upholds the concept of the Tridharma perguruan tinggi, 3 principles of higher education and teaching, research, and community service. These elements are accommodated within the Research and Community Service Institute of Sunan Ampel State Islamic University Surabaya. This institution has various programs, one of which is international community engagement. This activity is carried in several countries, including Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, and Saudi Arabia. Focusing on international community engagement in Saudi Arabia, the 4 of us were interested with serving at the Indonesian School in Jeddah. The Indonesian School in Jeddah, or SEJ, is an Indonesian overseas school located at 5415 Azilak Street, Al Rahab District 7155, Jeddah, Saudi Arabia. It provides education in accordance with the national curriculum under the management of the Education and Cultural Attaché of the Indonesian Embassy in Riyadh. The Indonesian School in Jeddah was established on January 1st, 1964. Initially as Trikora Kindergarten, managed by Dharma Wanita Women's Association of the Indonesian Embassy. Over time, Trikora Kindergarten continued to grow and eventually became the Indonesian School in Jeddah.
Now, with around 1,200 students ranging from kindergarten to high school. During our time there, we were asked to assist in teaching at Baitul Quran, which is a madrasah Al-Quran under the Indonesian school in Jeddah. In addition to studying and memorizing the Quran, students were also taught fiqh and hadith memorization. Di sana ada tanya bertanwin, tanwinnya di bawah, bertemu dengan doa hukumnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. In addition, we also had other programs to support students' development. The first was Language Window in Grade 3. And the Arabic language came amid teaching students' understanding of Arabic vocabulary taught in the class and encouraging healthy competition and a strong learning spirit among students. The second program was a business class seminar for 11 and 12 grade economics students. This activity focused on teaching the description, key aspects, and steps involved in creating a business plan. Next, the third program was creating an emotional recognition video for students. The emotional recognition video for elementary school children was called Bingo Billings, which aimed to help children recognize, understand, and express their emotions better. In addition, teachers could monitor students' emotional change from day to day, provide support when needed, and help create a more positive and conducive learning environment. Lastly, we conducted a podcast creation workshop. The purpose of this workshop was to equip students with the technical and creative skills to create quality podcasts. Students also learned how to conceptualize podcasts, effectively manage recording equipment, and create podcast content that grabs the audience's attention from the first second. Not only that, on Wednesday, September 18, 2024, we, along with SEG students, commemorated Maulid Nabi and Yaumil Watani, which is the 94th National Day of Saudi Arabia. The series of events included a parade, the recitation of Salat for the Prophet, Mau'idah Hasanah, and students' performances. In the end, all the words of gratitude and farewell can be read in the chapters of our story. It was a beautiful opportunity for the four of us to serve there for a month. We hope that with the implementation of the International Community Engagement Program in Saudi Arabia, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya and the Indonesian School in Jeddah can strengthen their cooperation in the future. Ternyata kemajuan KKN di tahun 2024 semakin pesat ya, Ya, Pak ya? ya, alhamdulillah. Jadi semakin baik. Produk-produk digitalnya juga bagus sekali. Jadi mahasiswa kan sangat kreatif ya bikin itu. Jadi saya lihat tadi tidak kalah dengan pembuatan dokumenter yang dari profesional. Jadi sangat bagus sekali cara mengambil gambarnya, cara penyajiannya, cara naratornya juga sangat bagus cara membacanya. Menurut saya ya lebih baik lah daripada tahun-tahun berikut sebelumnya gitu ya. Dari melihat perkembangan KKN dari tahun ke tahun ya Pak, adakah rencana atau inisiatif baru Bapak selaku Koordinator Pusat Penelitian dan Pengabdian untuk memperbaiki KKN di tahun 2025? Ya tentu kita akan perbaiki ya hal-hal yang sifatnya teknis, biasanya itu hal-hal yang sifatnya teknis yang itu juga butuh diperbaiki, termasuk juga faktor-faktor keamanan. Faktor itu juga akan kita sangat pertimbangkan. Contoh wilayah yang kita tuju jangan ada wilayah-wilayah yang rawan kriminal, itu juga kita pertimbangkan. Yang kedua terkait dengan mahasiswa diharapkan untuk siap-siap secara fisik maupun mental. Dan kemudian faktor keamanan juga teman-teman harus juga menyiapkan diri, jangan sampai
melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan sehingga sampai terjadi kecelakaan, bahkan jangan sampai terjadi kematian dan seterusnya, karena itu juga akan menyulitkan kita bersama gitu. Yang kedua terkait dengan koordinasi akan kita kuatkan kembali, karena seringkali koordinasi yang kurang akibatnya di lapangan ada gangguan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Agus atas saya kira gitu. Ilmu dan informasi yang luar biasa. Tentunya tema kita pada siang hari ini mengenai KKN dapat memberikan gambaran kepada teman-teman mahasiswa, baik yang sekarang semester 5, semester 3, semester 1, atau bahkan podcast ini bisa dilihat dari generasi mahasiswa berikutnya. Oke. Baik teman-teman semua, pilihan ada di tangan teman-teman. Persiapkan mulai hari ini karena tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha and to fight. Saya Fatihah Rizkia, hanya ada di LP2M Spotlight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.